Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, selamat datang di channel kami. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, di sini saya akan membahas materi matematika tentang faktorisasi aljabar. Namun sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan mengetahui apa itu aljabar. Ya, aljabar adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan huruf-huruf untuk mewakili angka-angka. Jadi ada nanti yang disebut variabel, itu adalah yang mewakili angka, di mana aljabar ini ditemukan oleh matematikawan ya dari Persia, yaitu bernama Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi atau biasa dikenal dengan Abu Musa al-Khawarizmi. Beliau dilahirkan pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi. Beliau menulis aljabar ini dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Jabr Al-Muqabbalah. Nah, menulis kitab ini pada abad ke-9 Masehi. Nah, itu sedikit tentang aljabar. Nah, oke. Sekarang dari pengertian tersebut, lebih gampangnya aljabar itu adalah bentuk matematika yang memuat variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Sehingga dari pengertian tersebut, maka unsur aljabar ada 4. Yang pertama ada variabel, yang kedua ada koefisien, dan yang ketiga ada konstanta, dan yang keempat ada suku. Oke, saya akan bahas satu persatu. Apa itu variabel? Variabel adalah lambang atau simbol sebagai pengganti suatu nilai yang belum diketahui nilainya. Jadi hanya simbol saja. Ada nilainya tapi belum diketahui, bukan berarti tidak ada nilainya, tapi belum diketahui. Nah, variabel dalam matematika ini biasanya dilambangkan huruf A sampai Z. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu sudah sering melihat yang namanya variabel, karena variabel itu hanya simbol atau lambang. Contoh ya, yang paling luas. Nah, variabelnya Indonesia atau lambangnya Indonesia, yaitu adalah Garuda, di mana lambang tersebut itu mempunyai nilai, tapi disimbolkan dengan Garuda. Apa saja? Nah, contohnya saya ambil sedikit. Sayapnya ada 2, tetapi bulu sayap Garuda ada 17. Itu artinya nilainya Indonesia merdeka pada tanggal 17. Terus bulu ekornya ada 8. Itu artinya Indonesia merdeka pada bulan ke-8 atau bulan Agustus. Sedangkan bulu di lehernya ada 45. Itu artinya mewakili bahwasanya Indonesia merdeka pada tahun 45. Ya, itu adalah disebut variabel. Nah, nanti contoh dalam matematika nanti ada di slide selanjutnya, oke? Nah, yang kedua, unsur aljabar ada yang namanya koefisien. Koefisien adalah faktor dari suku aljabar yang berupa angka. Yang ketiga ada konstanta. Konstanta adalah suku dalam aljabar yang tidak memuat variabel, hanya angka saja, tidak mempunyai variabel. Dan yang keempat, yang terakhir ada suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau berupa konstanta. Nah, nanti saya kasih contoh ya, lebih detailnya. Oke, sekarang saya lanjutkan, di mana suku itu ada 4 macam ya. Nah, yang pertama yaitu suku 1 ya, sukunya hanya 1 atau disebut monomial. Suku 1 adalah suku dalam aljabar yang tidak memuat
operasi hitung. Jadi tidak ada operasinya, tidak ada penjumlahan, tidak ada pengurangan. Yang kedua, ada suku dua atau disebut binomial. Adalah suku dalam aljabar yang memuat satu variabel. Hanya ada satu, ya. Contohnya yang sudah teman-teman tulis, ya, 3x tambah 10x pangkat 2. Contoh lagi, 6a pangkat 2 ditambah 7b. Nah, di situ ada satu operasi. Yang ketiga, ada suku 3 atau trinomial. Adalah suku dalam aljabar yang memuat dua operasi, baik operasi penjumlahan maupun pengurangan. Contohnya 8a pangkat 2 ditambah 7 dikurangi 5b. Jadi ada dua operasi. Contoh yang kedua, 3x pangkat 2y dikurangi 4x tambah 8. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dilihat tulisan masing-masing, ya. Karena itu adalah saya ambil dari buku sama LKS yang sudah saya rangkum. Jadi sebelum mendengarkan video ini, ya, Anda teman-teman harus nulis yang sudah kami rangkumkan. Oke. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya saya kasih contoh fokus di kertas ini, ya. Kertas ini saya anggap papan. Nah, contoh aljabar yang sudah teman-teman tulis, ya, contohnya adalah 3x pangkat 2 ditambah 5xy kurangi 8y ditambah 10. Nah, ini adalah contoh dari aljabar. Nah, dari sini kita akan mengetahui ada berapa variabel. Nah, variabelnya itu ada 3, ya. Yang mana saja? Variabelnya itu adalah x pangkat 2, terus xy, kemudian y. Nah, ini adalah variabel. Jadi dari contoh aljabar ini ada 3 variabel. Nah, paham ya? Jadi variabel ini sebenarnya mempunyai nilai tapi belum diketahui. Bagaimana cara mengetahuinya? Nanti di pelajaran selanjutnya. Oke, sekarang unsur aljabar ada yang namanya koefisien. Nah, mana yang dari contoh ini yang disebut koefisien? Nah, koefisien dari x pangkat 2 itu adalah 3. Jadi 3 ini adalah koefisien dari x pangkat 2. Nah, sedangkan 5 ini juga koefisien dari xy. Sedangkan koefisien dari y yaitu min 8, ya, min 8. Nah, 10 ini apa? 10 ini adalah konstanta. Karena konstanta itu tidak mempunyai variabel, hanya angka saja. Nah, jadi ini adalah variabel, ya, x pangkat 2, xy, y ini adalah variabel. Sedangkan koefisien dari x pangkat 2 adalah 3, koefisien dari xy 5, koefisien dari y min 8. Nah, konstantanya adalah 10. Nah, ada berapa suku? Dari contoh ini ada 4 suku. Suku yang pertama adalah 3x pangkat 2, suku kedua 5xy, suku ketiga min 8xy, dan suku keempat adalah 10. Jadi contoh ini ada 4 suku. Selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam suku, di mana suku itu ada 4. Nah, yang pertama suku 1, contohnya ada 3x.
Nah, ini namanya suku satu, hanya satu saja. Contoh lain ada 5xy. Nah, ini hanya satu, tidak ada operasi penjumlahan, tidak ada operasi pengurangan. Contoh lagi 6y. Nah, ini adalah suku satu. Yang kedua ada suku 2, di mana suku 2 itu memuat satu operasi. Contohnya yaitu 3x ditambah 10x pangkat 2. Nah, ini namanya suku 2. Ada dua suku, yaitu suku pertama 3x, suku kedua 10x pangkat 2. Satu operasi, yaitu operasinya adalah penjumlahan. Contoh lain 6a ya, pangkat 2 ditambah 7b. Nah, suku pertama 6a pangkat 2, suku kedua 7b. Satu operasi, yaitu operasi penjumlahan. Oke, yang ketiga ada suku 3, di mana suku 3 itu memuat dua operasi hitung. Contohnya 8a pangkat 2 ditambah 7 kurangi 5b. Suku pertama 8a pangkat 2, suku kedua 7, suku ketiga min 5b. Nah, ini disebut suku 3 karena ada 3 suku memuat dua operasi, operasi penjumlahan sama pengurangan. Ya, contoh lain 3x pangkat 2y ya kurangi 4x ditambah 8. Ada 3 suku kan? Nah, ya, ada dua operasi pengurangan sama penjumlahan. Maka inilah yang disebut suku 3. Ada lagi yang terakhir suku banyak atau disebut polinomial. Suku banyak itu lebih dari 3 suku, bisa 4, bisa 5 ya, dan seterusnya. Itu disebut suku banyak atau suku polinomial. Oke, terima kasih.